Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Virus corona telah melanda kita kurang lebih 8 bulan. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejak pertama kali kasus virus corona ini diumumkan tanggal 2 Maret yang lalu, jumlah pasien kasus COVID-19 terus bertambah dan bukan berkurang. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa virus corona ini bukan hanya telah menjadi mimpi buruk bagi orang dewasa, tetapi juga bagi anak-anak. Melalui video ini, anak-anak rindu mengajak orang dewasa, kita semua untuk lebih memperhatikan protokol kesehatan, supaya mereka dapat segera keluar dari mimpi buruk ini. Virus corona adalah sebuah virus yang bisa kita bikin sakit, yang bisa bikin kita sesak napas. Virus corona itu virus yang berbahaya. Virus corona itu bisa bikin kita sakit demam, bikin sakit tenggorokan. Tidak bisa jalan-jalan bersama teman, dan tidak bisa jalan-jalan bersama keluarga, dan tidak bisa belajar kegiatan dengan offline bersama teman-teman. Tidak bisa jalan-jalan. Hal yang paling saya rindukan saat corona ini adalah bertemu dengan teman-teman sahabat yang ada di gereja dan sekolah. Aku sedih mau ketemu teman-teman. Aku mau main sama teman-teman. Nggak bisa, ada virus corona. Ngomong nggak juga virus corona. Sekolah juga ada virus corona. Kita kalau keluar harus pakai masker. Aku sedih karena aku nggak bisa ke sekolah. Aku sedih karena aku nggak bisa ke restoran. Terus aku nggak bisa ketemu teman. Harus pakai masker ketika keluar rumah. Kalau harus berpergian, sesampainya di rumah harus segera mandi dan bersih-bersih ya. Harus rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Makan banyak buah-buah dan sayuran. Minum vitamin C dan minum air putih yang banyak. Saat batuk atau bersin, tutup dengan siku. Ayo, kita sama-sama Taat supaya teman-teman ini cepat berlalu.
Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur karena kasih Tuhan kita bisa bersama memenuhi undangan Tuhan untuk beribadah di hari ini, di hari pertama di tahun 2021 ini. Dengarlah panggilan Tuhan untuk kita. Kiranya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dengan anugerah dari Tuhan, ibadah di awal tahun 2021 pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah kita yang besar, semua kemuliaan hanya untuk Allah kita. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang berkuasa atas semua ciptaan-Nya, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang melingkupi kami semua dengan anugerah-Mu yang tidak terkira. Kami bersyukur akan kesempatan di hari pertama di tahun 2021 ini. Kami bisa bersama saudara seiman kami di GKR Telugong untuk bersama beribadah. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan membawa semua pergumulan kita ke hadapan Tuhan.
dan kita mau mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Engkaulah yang paling tahu segala keinginanku, keluhku tak tersembunyi bagimu. Kekuranganku, jangan biarkan gelombang air menghanyutkanku. Datang padaku, tebuslah aku, bebaskan aku dari celahku, lenyapkan segala dosa-dosaku ke tubir laut. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama mengambil waktu berdoa secara pribadi mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami, orang-orang yang seringkali meragukan kehadiran-Mu, meragukan keberadaan-Mu. Ampuni kami ketika kata-kata kami tidak membangun, ketika pikiran kami sering memikirkan hal-hal yang tidak Engkau inginkan, ketika perbuatan kami sering melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kuduskan kami dan sucikan setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur pasal 116 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mari bersama kita mengaku iman percaya kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Allah begitu mengasihi kita semua manusia ciptaannya.
Dia juga telah memberikan kita firman Tuhan untuk menjadi pelita buat jalan kita. Mari bersama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan penguraian firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Yunus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu selama 1 tahun terakhir ini. Dan kami bersyukur kami bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau belajar apa yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami di dalam menapaki 1 tahun yang baru ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami di dalam mengerti apa kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kita sudah meninggalkan tahun 2020 dan setiap kita pasti punya ceritanya masing-masing tentang pengalaman-pengalaman suka duka melewati tahun 2020. Bapak Ibu saudara-saudari, dan hari ini saya mengajak seorang teman saya. Dia akan berbagi ceritanya selama 2020. Dan saat ini kita akan bersama-sama mengundang untuk Pak Jonah. Pak Jonah, silahkan masuk, Pak. Selamat datang untuk Pak Jonah. Shalom, shalom seluruh jemaat GKR Telugong. Shalom juga Pak Yunus. Shalom, shalom juga Pak. Gimana kabarnya Pak? Ya, begitulah Pak. Wah, jawabannya kayaknya punya banyak cerita nih Pak ya. Ada hal-hal yang bisa di-sharingkan Pak? Pengalaman-pengalaman 2020? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Jonah. Saya ini temannya Pak Yunus. Ya, dan saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya di tahun 2020. Tahun 2020 adalah tahun yang mungkin saya bisa sebut sebagai tahun penuh musibah. Januari 2020
rumah kami kebanjiran, Pak. Kami tidak pernah menyangka akan ada banjir yang besar, sehingga kami tidak sempat menyelamatkan beberapa harta benda kami. Ya sudah, itu direlakan saja. Itu banjirnya kapan, Pak? Kapan? Itu tanggal 1, Pak. Tanggal 1 tahun 2020 berarti hari ini si banjir ulang tahun, Pak. Wah, si Pak Jonah ini lagi sedih-sedih masih bisa bercanda ya. Terus ya, banjirnya memang bukan cuma sekali. Di awal tahun itu ada 2 kali banjir. Lalu bulan Maret COVID-19 diumumkan melanda Indonesia. Maret, April, Mei, Juni, saya pikir sudah selesai, Pak. Ternyata sampai sekarang, Pak, coronanya nggak pergi-pergi, Pak. Ya, benar. Jujur aja ya, jemaat, saya itu stres, depresi, bingung. Saya harus kehilangan pekerjaan saya karena saya di PHK. Terus sebenarnya tahun 2020 itu saya berencana untuk membuka usaha sendiri, Pak. Rencanakan ini, rencanakan itu, tapi gatot, gagal total semua. Aduh, pusing, Pak. Lalu di tengah-tengah pandemi ini, masa-masa pandemi, keluarga besar kami juga harus berduka cita. Saya kehilangan orang tua saya, Pak. Sedih sekali rasanya, Pak. Belum lagi di penghujung tahun 2020, beberapa keluarga terdekat saya harus dirawat di rumah sakit karena terpapar virus. Sedih, Pak. Sedih sekali. Tahun 2020, tahun yang tidak mudah untuk dijalani. Ya, saya turut prihatin dengan apa yang Pak Jonah rasakan dan alami, dan saya pikir ada di antara kita jemaat-jemaat yang juga mungkin punya cerita yang sama dan mirip dengan Pak Jonah. Terima kasih Pak Jonah, Tuhan yang terus tolong Bapak, dan biarlah firman Tuhan nanti menguatkan kita. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk cerita dan kesaksiannya. Terima kasih. Baik, ya, Pak. Terima kasih untuk Jemaat GKR Telugong. Ya, mewakili jemaat kami Terima juga kasih untuk kasih, seluruh Jemaat GKR Telugong. Terima kasih juga Pak. untuk Pak Yunus sudah memberikan saya kesempatan untuk terima kasih. berbagi cerita hari ini, Pak. Saya Terima kasih, pamit. Pak. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, barusan kita mendengar cerita dari Pak Jonah. 2020 adalah tahun yang penuh dengan kejutan, penuh dengan cerita-cerita yang mungkin menyedihkan. Makanya saudara-saudara, tidak heran kalau 2020 itu banyak orang menjadi depresi, putus asa, kehilangan pengharapannya. Bapak Ibu saudara-saudari, tahun 2020 sudah kita lewati dan sekarang kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Maka di tahun 2021 ini dengan pengalaman-pengalaman, pergumulan-pergumulan yang kita alami di tahun yang lalu, kita akan membahas satu tema tentang jarak pandang.
Saya mengajak seluruh jemaat untuk membaca bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 102 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal pertama yang perlu kita ketahui bahwa Mazmur 102 ini merupakan sebuah doa yang ditulis oleh seseorang yang tidak disebutkan namanya. Oleh karena itu kita sebut saja sebagai sang pemazmur. Di dalam Mazmur ini Bapak Ibu Saudara-saudari, sang pemazmur itu menuliskan gambaran situasi sesak yang dia alami. Ada begitu banyak pergumulan yang dia alami. Dia sangat menderita. Kalau kita mengaitkan diri dengan si pemazmur, mungkin kita juga akan berkata, ya, saya sangat menderita. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan penderitaan buat saya. Lalu saudara-saudara, dengan berbagai pengalaman-pengalaman penderitaan itu, bagaimana seharusnya kita melangkah di tahun yang baru, tahun 2021 ini? Apa yang menjadi dasar pijakan kita untuk memasuki tahun yang baru? Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua hal yang mendasar, menjadi pijakan dasar yang harus selalu kita sadari di dalam memasuki tahun baru tahun 2021 ini. Apa saja saudara? Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita adalah manusia lemah yang memiliki jarak pandang terbatas. Kalau kita melihat Mazmur 102 secara keseluruhan Bapak Ibu Saudara-saudari, ada banyak penderitaan-penderitaan yang dialami. Pemazmur menggambarkan situasi, kondisi yang berat, dan mungkin itulah yang juga menjadi sebuah gambaran pengalaman yang sudah kita lalui selama 1 tahun terakhir. Berbagai pergumulan yang ada, itu sebenarnya sebuah titik awal untuk menyadarkan kita betapa terbatasnya kita. Saudara-saudari, mari kita sejenak melihat apa yang dialami oleh si pemazmur. Apa saja pergumulannya, saudara? Saya akan membacakan beberapa bagian ayat di awal Mazmur 102 ini dan mari kita memperhatikan. Di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, pemazmur berteriak, Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Saudara-saudara, pada bagian awal ini pemazmur itu kemudian berteriak, meminta tolong, berseru kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, Tuhan jangan sembunyikan wajahmu kepadaku. Dia ingin mengeluh. Dia ingin Tuhan mendengarkan seruannya, saudara. Sebuah teriakan minta tolong dari seorang pemazmur. Lalu kita lanjutkan di ayat yang keempat. Pemazmur berkata, sebab hari-hariku habis seperti asap. Tulang-tulangku membara seperti perapian. Saudara-saudara, pemazmur menyadari hari-hariku habis seperti asap. Asap itu ada kemudian hilang. Dia menyadari kefanaan hidup. Dia menyadari bahwa dirinya ini terbatas. Dia ada sekarang, esok bisa tiada. Dia sadari keterbatasan itu. Dia adalah makhluk fana. Saudara-saudari, lalu kita coba lihat lagi apa pergumulan si pemazmur. Di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Yuk kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Hatiku terpukul
dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Saudara-saudari, si pemazmur itu mengungkapkan kesehatannya yang sekarang tidak baik. Maka dia katakan, aku tinggal tulang belulang. Hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang kesehatannya kurang baik hari ini, atau makin lama makin tidak baik. Engkau mungkin mengalami derita pergumulan, dan si pemazmur mengungkapkan pergumulan itu, kesehatan yang sedang tidak baik itu. Lalu saudara-saudara di ayat yang ke-7, dia mengatakan, aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Dia ingin mengatakan kepada Tuhan, aku ini kesepian, sendiri, sepi dan sendiri. Itu tidak menyenangkan saudara-saudara. Dan pemazmur merasakannya. Saudara-saudari, siapa di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang hari ini sedang ada di dalam kesepian, kesendirian? Pemazmur mengungkapkan perasaan sepi itu tidak menyenangkan. Itu membuat dia bergumul, menderita. Saudara-saudari, ayat ke-8. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Jujur sekali si pemazmur. Susah tidur itu gak enak saudara-saudara. Ayo, siapa di antara kita yang susah tidur Bapak Ibu saudara-saudari? Ada yang susah tidur karena memang sakit. Ada yang susah tidur karena kepikiran akan apa yang terjadi esok, tidak siap dengan apa yang terjadi esok, sehingga banyak hal yang dipikirkan sehingga tidak bisa tidur. Ada banyak alasan. Tetapi susah tidur itu menjadi sebuah pergumulan dan pemazmur mengekspresikannya. Ayat ke-9. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Di sini ada pertentangan, perpecahan. Ya dicela, dihakimi, ya tidak disukai, dia punya musuh. Siapa sih yang senang kalau kita punya musuh? Ada orang yang tidak suka dengan kita. Tentu itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Dia bergumul dengan itu. Saudara-saudari, lalu ayat yang menarik. Dikatakan, sebab aku makan abu seperti roti, makan abu seperti roti, dan mencampur minumanku dengan tangisan. Wah, minumanku dengan tangisan, saudara. Betapa banyak air matanya, berarti bisa sampai ada 1 gelas mungkin, saudara-saudara, bisa campur dengan minuman. Ini sebuah gambaran betapa dia sedih, sangat mendalam kesedihan dari pemazmur ini. Lalu saudara-saudari, kita lanjutkan lagi ayat ke-11. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Pemazmur itu seolah-olah merasa Allah itu marah kepada dia, dan Allah menjauhi dia. Dia merasa sendiri, sepi. Sepertinya tidak ada harapan. Dia putus asa dengan apa yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudari, segala pergumulan-pergumulan itu mungkin sebagian kita juga alami. Tetapi pelajaran penting bahwa penderitaan, pergumulan, kesulitan yang kita alami menyadarkan siapa kita. Kita adalah makhluk terbatas. Kita manusia yang rapuh. Kita adalah orang-orang lemah. Dan terlebih lagi kita menyadari satu hal. Kita punya jarak pandang menjadi sangat terbatas. Ketika kita berbicara tentang masa depan, aku gak bisa lagi deh lihat, bisa sangat jauh. Aku terbatas, aku tidak mampu. Saudara-saudari, mungkin sebelumnya di tahun 2020 kita punya optimisme yang sangat-sangat besar sekali dan kita berkata,
Tahun 2020 aku bisa melewatinya. Aku mau rencanakan ini, dan ini. Aku mau pergi, aku mau buka usaha. Aku mau melakukan ini, semuanya ini. Wow. Ternyata 2020 misteri yang tidak pernah kita duga, saudara-saudara. Semua seolah diratakan dengan tanah oleh Tuhan. Semua yang kita banggakan, andalkan, tak ada satupun yang bertahan, saudara-saudara. Kalau kita boleh jujur, saudara, tidak ada satupun di antara kita yang tidak takut atau tidak khawatir dengan apa yang terjadi. Kita khawatir, kita takut dengan kondisi sekarang ini. Lalu pertanyaannya, saudara, ketika kita menapaki di tahun baru 2021, kalau kita ditanya bagaimana masa depan, apa yang kamu harapkan? Akhirnya kita tersadar, kita memiliki jarak pandang yang terbatas. Kita tidak sanggup lagi melihat lebih jauh. Kita tahu kita orang-orang yang terbatas. Saudara-saudari, jarak pandang kita menjadi terbatas. Kita disadarkan kembali akan hal ini. Jarak pandang kita itu seperti sebuah senter, saudara-saudara. Ya, kalau kita punya senter menyinari dengan jarak yang tak terbatas, yang jarak yang terbatas, saudara. Mungkin kira-kira hanya ada 60-an meter paling, saudara. Ya, jaraknya. Sedangkan yang tidak bisa diterangi oleh senter itu, saudara, cahaya senter itu, saudara, itu penuh kejutan dan misteri. Gelap, apa yang akan terjadi, apa yang ada di sana, di tengah kegelapan itu kita nggak tahu. Misteri. Dan begitulah kita melihat masa depan, saudara. Jarak pandang kita terbatas. Ada ruang, ada tempat, ada area di mana begitu gelap dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada banyak misteri dan kejutan di dalamnya pastinya. Saudara-saudari, namun yang harus kita syukuri begini, saudara ya. Kita itu bersyukur sebenarnya jarak pandang kita itu terbatas. Bayangkan saja kalau kita itu bisa melihat sangat jauh. Kita bisa meramalkan masa depan. Kita bisa melihat dengan begitu jauh, saudara-saudara. Mungkin kita akan menjadi orang yang arogan, orang yang sombong, saudara-saudara. Dan kita tidak butuh Tuhan. Tapi keterbatasan kita di dalam melihat masa depan membuat kita bersandar terus pada Tuhan. Kita tahu aku butuh Engkau, Tuhan. Aku hanya perlu Engkau. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya Engkau, sandaranku dan peganganku. Bapak Ibu saudara-saudari, setiap kita punya cerita masing-masing di dalam tahun 2020 yang sudah kita lalui. Mungkin sebagian dari kita akan berlinang air mata ketika ingin menceritakannya. Banyak yang kehilangan. Kehilangan pekerjaannya, kehilangan harta, kehilangan orang yang dikasihi. Banyak orang yang gagal. Gagal dalam berelasi, gagal di dalam membangun rencana-rencana yang sudah dibuat dengan baik. Tapi semua gagal. Saudara-saudari, tetapi biarlah semua pengalaman-pengalaman itu menyadarkan kita. Kita adalah manusia terbatas. Tak punya daya tanpa Tuhan. Saudara-saudari, yang kedua yang harus kita sadari di dalam menapaki tahun 2021 ini adalah kita harus sadar bahwa Allah mampu melihat melampaui jarak pandang kita yang terbatas. Saya ingin kita membaca kembali ayat yang ke-20 dan ke-21, saudara-saudara. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi. Untuk mendengar keluhan orang tahanan. Untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Saudara-saudara, setelah pemazmur menyatakan kesedihannya
Ia kemudian menyatakan pengakuannya tentang siapa Tuhan itu. Dia menyadari, dia mengakui, mendeklarasikan bahwa Tuhan itu memiliki cara pandang yang lebih tinggi di tempat yang tinggi. Dan dia tidak memiliki jarak dalam memandang. Saudara-saudara, kita terbatas, tetapi Tuhan kita tidak. Ia memandang dari ketinggiannya. Ia bisa melihat apa yang akan terjadi. Ia tahu segala sesuatu, dan karena itulah Dia menjadi Allah yang menjadi Allah yang maha tahu, saudara-saudara. Karena Ia pemilik kehidupan ini. Hanya keberadaan yang kekal dan tidak terbatas yang mampu mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudari, R.C. Sproul berkata seperti ini. Allah sebagai keberadaan yang tidak terbatas mampu untuk menyadari segala sesuatu, mengerti segala sesuatu, dan mengetahui segala sesuatu. Masa yang akan datang demikian pula masa yang telah berlalu sepenuhnya diketahui oleh Allah. Dia tidak pernah dikejutkan oleh apapun juga. Saudara-saudari, pemazmur kemudian menjabarkan siapa Allah itu. Allah adalah Allah yang tak terbatas, Allah yang tidak berubah. Keberadaannya tidak pernah dipengaruhi oleh zaman. Zaman bisa berubah dari zaman modern, pasca modern, dan sebagainya. Tetapi Allah kita tetap sama. Kuasanya, kasihnya, kebaikannya tidak pernah berubah. Dan itulah sebabnya saudara-saudari, kita senantiasa hanya bisa mengandalkan Allah sebagai gunung batu kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau tadi saya mengilustrasikan jarak pandang kita terhadap masa depan itu seperti senter, saudara. Paling panjang mungkin 60-an meter, saudara. Maka Tuhan itu tidak pernah memiliki jarak dalam memandang. Cahaya terangnya itu seperti sinar matahari, saudara-saudara ya. Tak terbatas. Saudara, kalau kita belajar tentang ilmu astronomi, saudara ya, kita tahu bahwa jarak antara bumi dan matahari itu ada ratusan juta kilometer. Dan kemudian cahaya itu bisa masuk ke bumi, meresap, menembus tubuh kita, sudah masuk ke dalam pori-pori. Makanya setiap makhluk hidup itu butuh cahaya matahari. Dan kita di beberapa akhir ini, saudara ya, secara khusus di dalam masa-masa COVID ini, kita selalu disarankan, ayo berjemur, ada waktu berjemur setiap pagi, ya. Mungkin kita juga ada yang melakukannya, saudara-saudari. Tetapi intinya adalah Tuhan tidak memiliki jarak pandang. Dia melihat segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di depan Tuhan, termasuk masa depan. Kenapa, saudara? Karena Ia adalah Allah, Allah yang tahu segala sesuatu. Karena Ia adalah pemilik pencipta hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudari, beda ya cara kita melihat dan Tuhan melihat. Kalau kita melihat itu linear, saudara, seperti garis. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa yang akan datang. Tapi Tuhan melihatnya seperti sebuah titik. Apa yang awal, apa yang akhir, aku tahu. Karena aku Tuhan. Tuhan melihat segala sesuatu di dalam kemahakuasaannya, bukan seperti cara kita melihat. Saudara-saudara, Allah kita, Allah yang memandang dari tempat yang tinggi dan kudus. Tetapi Anda tahu, saudara-saudara, apa yang indah? Allah yang memandang dari ketinggian itu tidak hanya sekedar melihat dari kejauhan. Dia tidak cuma lihat, oh begitu ya hidupmu di bawah itu anak-anakku. Bukan, saudara-saudara. Tetapi Allah yang di dalam ketinggiannya itu hadir, datang ke dalam dunia ini. Ia turut bersama-sama dengan kita. Ia merasakan penderitaan. Ia turut mengalami apa artinya kehilangan, kesedihan, menangis. Ia tahu artinya ditinggalkan, saudara-saudara. Dan itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tahu apa yang kita rasakan. Saudara-saudari,
menyadari akan kebenaran ini harusnya membuat kita sadar Allah kita tidak diam, Allah kita tidak pernah tidur di tengah segala pergumulan kesulitan yang kita alami. Allah kita hadir di tengah-tengah setiap kita. Makanya Yesus disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam memasuki tahun baru, mari kita lebih sungguh-sungguh untuk menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Hanya kepada Allah, hanya Allah yang patut kita andalkan. Lengan Allah yang kuat itu hanya menjadi sandaran yang kokoh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, kalau selama ini engkau mungkin jauh dari Tuhan, secara khusus mungkin di dalam pergumulanmu engkau mungkin meragukan, meninggalkan Tuhan, tidak pernah ada lagi waktu berdoa, baca firman, tidak ada lagi keintiman dengan Allah. Sadarilah, engkau manusia terbatas, engkau orang lemah, engkau tidak bisa menjalani tahun ini tanpa Tuhan yang tidak terbatas itu. Terakhir saya ingin menyampaikan kepada setiap kita, saudara-saudari, tahun-tahun yang sudah kita lalui adalah tahun-tahun yang penuh pertanyaan, penuh ketakutan. Namun kita sudah melaluinya. Tahun yang baru adalah tahun yang sama, yang juga penuh pertanyaan dan ketakutan. Mari kita jalani dengan penuh keyakinan bahwa kita bisa melaluinya. Yakin bukan karena ketiadaan masalah, tetapi yakin karena keberadaan Allah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang bisa kami baca dan kami renungkan di dalam menapaki tahun yang baru, tahun 2021 ini ya Tuhan. Kami disadarkan dan diingatkan kembali akan pijakan dasar di dalam memasuki tahun yang baru ini. Kami harus selalu menyadari bahwa kami adalah makhluk manusia yang terbatas. Dan kami punya Allah yang tak terbatas. Kiranya setiap kami terus bergantung, bersandar hanya kepada Tuhan. Terus menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam memasuki tahun yang baru ini. Engkau yang kiranya terus meneguhkan, menolong, menyertai, menguatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus membuat kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Guru Injil Yunus yang telah menguraikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan selalu berserah dan bersandar kepada semua rencana dan pimpinan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Dan di kesempatan pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan mentransfer atau melakukan scan QRIS yang tertera di layar kaca kita semua. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagi
rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Terimalah persembahan kami sebagai rasa syukur kami mengawali tahun ini sebagai tahun yang penuh anugerah dan kasih karunia daripada Allah. Dan kiranya Engkau memberkati majelis jemaat yang mengelola keuangan gereja, Kau yang menolong menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam menjalani tahun yang baru ini. Engkau tolong sertai mereka di dalam segala kesulitan pergumulan mereka. Setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh, Engkau yang memberikan kesembuhan. Engkau jamah mereka ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Engkau kiranya membuka jalan kepada mereka untuk mendapat pekerjaan. Setiap jemaat yang sedang mengalami keretakan di dalam relasi, kiranya cinta kasih Tuhan yang mengikat dan menguatkan setiap jemaat-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu juga secara khusus berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul di dalam COVID-19. Tuhan tolong sertai mereka, kuatkan iman mereka, dan kiranya Engkau yang menyembuhkan jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul, sedang sakit. Engkau yang terus bersama dengan mereka. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa Indonesia ini. Dalam segala pergumulan-pergumulan yang ada, kiranya di tahun baru, tahun 2021 ini, Indonesia bangkit. Engkau yang menolong, menyertai bangsa kami dan pemerintah yang memerintah negeri ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur karena kita bisa memasuki tahun baru, tahun 2021. Semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Segenap hamba Tuhan, majelis jemaat, mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita bersama-sama, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah, kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang
Mari kita bersama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, menggerakkan Roh Kudus beserta kita. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, menggerakkan Roh Kudus beserta kita. Sampai selamanya, selamanya.